salam jumpa pemirsa. Saat ini Anda tengah menyaksikan Warta Wasaka Kalsel Sepekan yang merangkum berita seputar agenda, kegiatan pemerintah, serta isu-isu Provinsi Kalimantan Selatan selama sepekan. Dan bersama saya Rini Dwi Masmuda, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan peringatan HUT ke-76 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin upacara peringatan HUT ke-76 tahun Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di MPN Brigjen TNI Purnawirawan Haji Hasan Basri di Banjarbaru pada Sabtu 17 Mei 2025. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman serta jajaran pimpinan Porkopimda Kalimantan Selatan. Prosesi upacara dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dengan Letda Laut Muhammad Toha sebagai perwira upacara. Gubernur Haji Muhyiddin sebagai pimpinan rombongan upacara ziarah membacakan teks proklamasi Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Proklamasi Merdeka! Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari ARI melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai titis darah penghabisan. Momen bersejarah itu juga diisi dengan penyerahan tali asih oleh Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi kepada ahli waris, 3 anggota Legiun Veteran dan 4 petugas makam. Sesi foto bersama pelajar dan pejuang veteran pun diabadikan sebagai bentuk kenangan. Untuk generasi muda penerus itu survei mengenang para pahlawan ini, terutama Pak Hasan Basri yang berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi ini luar biasa. Jadi kita harus setiap tahun mengenang, jadi para anak dan cucu kita akan datang tahu apa arti perjuangan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersilaturahmi dengan para warga Kabupaten Tapin pada acara Halal Bihalal Ikatan Kerukunan Keluarga Tapin atau IKAPIN di Perantauan pada Sabtu 17 Mei 2025 yang bertempat di Mahlige Pancasila Banjarmasin. Dalam acara Halal Bihalal ini, Gubernur Haji Muhyiddin mengajak warga Tapin untuk terus memperkokoh semangat berkolaborasi dan bersinergi bersama pemerintah di segala bidang dengan semangat bekerja bersama merangkul semua. Kedatangan Gubernur Haji Muhyiddin yang juga warga Kabupaten Tapin, kelahiran 6 Mei 1958 di Binuang, disambut sukacita hadirin karena merupakan pertama kali pertemuan IKAPIN bersama orang nomor 1 di provinsi ini yang juga merupakan putra daerah setempat. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan rasa haru dan bahagianya bisa bertemu langsung dengan para warga Tapin dalam kegiatan Halal Bihalal IKAPIN Perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita halal bihalal dengan warga Tapin yang ada di perantauan ataupun yang ada di Kabupaten Tapin yang ada undangan hari ini. Alhamdulillah meriah dan cukup banyak, dan mudah-mudahan kita selalu solid di dalam perantauan. Kita berpindah ke informasi selanjutnya, sosialisasi program Posyandu, yakni 6 standar pelayanan minimal atau SPM, terus digencarkan oleh tim pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya di Desa Jambu Burung di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, yang menjadi titik kelima dari 6 lokasi yang telah dijadwalkan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi 19 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan, Eliana Trisya Hasnuryadi. Eliana menekankan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami perluasan fungsi, tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berperan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Eliana menegaskan bahwa
Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan pertama yang diakses masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekitar. Kader Posyandu diharapkan mampu menjembatani pelaporan masalah warga ke pemerintah desa. Dalam kegiatan tersebut, tim juga menyalurkan sejumlah bantuan bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kursi roda untuk warga yang membutuhkan, makanan tambahan bagi ibu hamil, serta bantuan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Kita berpindah ke berita lain lagi, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan penjelasan Raperda RPJMD 2025-2029 pada rapat paripurna di DPRD Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman dan PJ Sekda Prop Kalsel Saripudin juga turut mendampingi Gubernur. Disampaikan oleh Haji Muhyiddin, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Selain Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029, rapat paripurna ini juga membahas pengajuan Raperda pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Gubernur menyampaikan penjelasannya, Raperda ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, mampu mendukung dan menumbuhkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing, meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan Selatan. Diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, mampu mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, secara resmi menutup rangkaian kunjungan ke-6 Lokus Posyandu Wajib Dasar 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM Kalimantan Selatan di Posyandu Permata, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru pada Selasa 20 Mei 2025. Dalam sambutannya, Hajah Fatul Jana menyampaikan bahwa Posyandu kini bukan sekedar tempat pelayanan kesehatan dasar, namun telah berevolusi menjadi pusat interaksi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedatangan Hajah Fatul Jana disambut hangat dengan nyanyian dari anak-anak PAUD terpadu Omah Kepompong dan pengalungan bunga secara simbolis. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan dan penghargaan secara simbolis, diantaranya berupa kader kit, piagam pelatihan pengelolaan media sosial, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kursi roda, hingga perlengkapan keselamatan seperti APAR dan fire blanket. Kami menjelang siang hari ini tadi, Selasa, berkunjung di Posyandu Permata. Semoga kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir dan dapat terus bersilaturahmi ke Posyandu Permata ini. Menjadi mudah-mudahan jadi yang terbaik. Ini sudah baik tadi mendengar dari lihat kita dari Kampung Ahoy tadi, masyarakatnya rukun, kenal satu sama lain, kerjasamanya ini udah lingkungannya juga udah bagus. Mudah-mudahan membawa keberkahan pertemuan ini dan berlanjut untuk kedepannya lagi. Asal bekerja. Kita berpindah lagi ke berita lain, pemirsa. Sebagai bentuk doa untuk seluruh jemaah haji tahun 2025, terutama di Kalimantan Selatan agar berjalan lancar, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melaksanakan sholat hajat bersama bertempat di kediaman pribadinya di Banjarmasin. Acara diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat dan doa bersama. Kegiatan ini diikuti Kakanwil Kemenak Kalsel, PJ Sekda Prop Kalsel, Kepala SKPD Lingkup Pemprov Kalsel, Ketua TPPKK Kalsel, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel, tim ahli gubernur, serta warga.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menghadiri langsung Sarasehan Nasional bertema memperkokoh ideologi Pancasila menghadapi tantangan geopolitik global menuju Indonesia Raya di Gedung Nusantara 4 MPR RI Jakarta pada Selasa 20 Mei 2025. Sarasehan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara ini juga dihadiri mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ketua MPR RI Ahmad Muzzaini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Jaksa Agung RI Burhanuddin. Kita berpindah lagi pemirsa ke berita selanjutnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin hadir dan berbaur bersama ribuan jemaah dari berbagai daerah yang memadati Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu untuk mengikuti tablik akbar dalam rangka memperingati haul kelima almarhum Haji Andi Arsyad. Acara yang dimulai setelah sholat Isya berjamaah ini menghadirkan penceramah Kiai Haji Ahmad Anwar Jahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah sekaligus pendakwah kondang asal Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur. Rangkaian acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat, zikir, tahlil, doa bersama, dan rangkaian kegiatan lainnya. Acara ini turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Acara haul Abah kami Haji Andi Arsyad, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga perkumpulan yang dalam rangka menghimpun doa dan tablik akbar benar-benar mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meninjau langsung musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Indrasari, Sekumpul Ujung, Martapura, Kabupaten Banjar pada Rabu 21 Mei 2025. Mendes PDT RI Yandri Susanto menjelaskan bahwa situasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedang berada dalam posisi tahap on the track sebagai koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Mengenai penyaluran biaya di beberapa tempat, Mendes PDT RI Yandri Susanto juga menerangkan bahwa pendanaan bisa dialokasikan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten, bahkan juga dari dana CSR setempat. Mendes PDT RI Yandri Susanto menyebut telah membuat edaran bahwa dana desa dapat digunakan dalam kegiatan tertentu, termasuk juga program koperasi desa tersebut. Untuk akte notaris. Kemarin juga Menteri Dalam Negeri juga buat surat edaran boleh pakai dana BTT apa? BTT itu bisa. Jadi banyak sumber dana yang bisa digunakan oleh kepala desa untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih maupun Kelurahan Merah Putih untuk menuju Badan Hukum sampai ke Menteri Hukum. Jadi nggak ada alasan dana yang tidak tersedia karena dana dari Menteri Desa ada, dari Mendagri ada, kemudian sumber lain ada. Tapi kalau sudah ada salah satu sumber itu digunakan tidak boleh. Selanjutnya, Mendes PDT RI Yandri Susanto bersama Gubernur Haji Muhyiddin meninjau lokasi pembangunan infrastruktur dan gedung koperasi Desa Merah Putih di Desa Indrasari. Tes 10, take 1, action. Masih informasi terkait pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melakukan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kalimantan Selatan di Gor Babu Salam, Banjarbaru pada Rabu 21 Mei 2025. Menteri Yandri mengapresiasi responsivitas Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dalam peluncuran tersebut, para kepala desa dan lurah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan turut hadir. Peluncuran ini sebagai upaya mendorong para perangkat desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Koperasi Merah Putih. Dilaporkan Kalimantan Selatan memiliki 13 kabupaten kota, 156 kecamatan, 143 kelurahan, dan 1.871 desa. Adapun jumlah desa mandiri di Kalimantan Selatan saat ini berjumlah 811 desa, 839 kategori desa maju, dan 2021 desa berkembang. Direncanakan Presiden Prabowo Subianto akan meluncing Koperasi Merah Putih pada 28 Oktober 2025 nanti. Kita berpindah ke berita lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri wisuda lulusan program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor ke-124 tahun 2025 di Gedung Auditorium ULM Banjarbaru pada Kamis 22 Mei 2025. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Alim Bahri mengukuhkan 890 wisudawan-wisudawati. Gubernur Haji Muhyiddin mengungkapkan kebanggaannya atas capaian akreditasi unggul Universitas Lambung Mangkurat. Tampak hadir jajaran pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan, yakni Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, hingga sejumlah bupati seperti Bupati Tabalong HM Nur Rifan dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Bahsanuddin. Sebanyak 890 wisudawan-wisudawati terdiri dari D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 471 orang, profesi 358 orang, magister 49 orang, spesialis 5 orang, dan doktor 4 orang. Di akhir acara, Rektor ULM menyerahkan sebuah lukisan burung enggang khas Kalimantan Selatan karya Ahmad Renaldi, alumni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebuah simbol logo Universitas Lambung Mangkurat yang melambangkan semangat dalam menggapai mimpi, terbang melintasi berbagai tantangan dalam mengabdi untuk negeri. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pelaksanaan program serta perbaikan tata kelola di seluruh SKPD pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 di kantor Bapeda Kalimantan Selatan, Kamis 22 Mei siang. Gubernur Haji Muhyiddin menginstruksikan sejumlah langkah strategis yang harus segera dijalankan oleh SKPD guna mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Dalam arahannya, Gubernur Haji Muhyiddin menginstruksikan sejumlah langkah strategis, di antaranya percepatan administrasi dan penunjukan pejabat teknis, penguatan pendampingan teknis dan adaptasi sistem, evaluasi kebijakan BLUD dan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta peningkatan disiplin pelaporan dan dokumentasi kegiatan. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu April 2024, yang mencatat realisasi keuangan sebesar 1,95 triliun rupiah atau 14,64% dari total pagu 13,31 triliun rupiah. Realisasi fisik juga mengalami peningkatan dari 25,36% pada April 2024 menjadi 26,06% di April 2025. Kenapa? Jadi serapan keuangan dan fisik itu sampai saat ini ada beberapa tidak terrealisasi sampai sekian persen. Seluruh satuan kerja perangkat daerah diharapkan dapat bekerja lebih sigap, responsif, dan terarah dalam melaksanakan program prioritas pembangunan. Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri PJ Sekda Prop Kalsel Muhammad Syarifuddin, tenaga ahli gubernur, staf ahli gubernur dan asisten, serta seluruh kepala SKPD lingkup Kalimantan Selatan.
Demikian pemirsa, Warta Wasaka Sepekan untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan informasi penting lainnya di Warta Wasaka Kalsel Sepekan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan website kami. Saya Rini Dwi Masmuda beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bekerja bersama, merangkum semua.